Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ashabil fudala jawanibil koroma wal harama, para sepuh, para alim, para kiai, para habaib, para asatidzah, jamaah pengajian, wabil khusus keluarga besar Al-Ittihadiyah di bawah pimpinan Kiai Sepuh yang tadi telah menyampaikan tausiah yang singkat, padat, tapi insya Allah banyak manfaat. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan acara kami haturkan jazakillah khairan katsira. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang sangat kami hormati, barusan tadi pagi hari Sabtu sekitar jam 7:30 di Cirebon, khususnya di Jawa Barat umumnya, bahkan di Indonesia, kami telah kehilangan seorang tokoh ulama, yaitu almarhumlah Kiai Haji Makhtum Hanan. Termasuk jasa beliau yang sampai sekarang bisa dirasakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Jika kita lewat tol yang kemarin baru diresmikan, Cipali, itu nanti masuk wilayah daerah Kertajati. Di antara Kertajati sampai Palimanan itu tol itu tidak lurus, tapi tol itu nikung, jadi lewat kanan, kemudian ada batu besar namanya Batu Blenong, kata orang Cirebon, batu besar, lewat rumah sakit Sumber Waras. Itu dari pesantren beliau Kiai Makhtum, pesantren Babakan, kira-kira 500 meter. Tol itu bergeser karena termasuk antara lain adalah jasa beliau. Tahun 1997 Presiden kita Bapak Haji Soeharto merencanakan tol yang melewati dari Cikampek sampai Palimanan. 97 pesantren, pondok pesantren Babakan Ciwaringin digusur rencananya. Sampai-sampai saya ceritakan, baru saya ceritakan pada masyarakat, Kiai Amrin, Kiai Makhtum, Kiai Hariri, termasuk saya kan Zamzami, dibawa ke gedung lantai 2. Kiai-kiai di lantai 1,
dulu namanya Gedung Pekerjaan Umum PU, zamannya Pak Harto. Naik ke lantai 2, kakak saya ditedong pakai pistol. Mau pilih mati apa mau tol nabrak pesantren? Tuh, pilih mati, kiai-kiai dihabisi, dipetrus, atau milih tolnya langsung tapi lancar. Yang ditodong kebetulan kakak saya, karena memang masih muda waktu itu, belum menikah. Yang lain sudah sepuh. Kakak saya kemudian mengatakan, maaf, sampaikan pada Pak Harto, saya tidak bisa memutuskan karena di bawah ada kiai-kiai sepuh, antara lain Kiai Makhtum. Dan akhirnya sekitar tahun, kalau nggak salah 98, Pak Harto lengser. Zamannya Pak Habibie, tol Cipali tidak kedengaran. Kemudian diganti oleh Presiden Ki Haji Abdurrahman Wahid, tidak kedengaran. Diganti lagi oleh Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, tidak kedengaran. Kemudian muncul zamannya Pak SBY. Tahun kalau tidak salah 2006. Itu mulai ada tekanan luar biasa. Diadu domba antara alumni pesantren dengan alumni pesantren, antara kiai dengan kiai, antara santri dengan santri, antara preman-preman yang mendukung pesantren dengan preman di luar pesantren. Diadu domba luar biasa. Dari 25 pondok pesantren, akhirnya tinggal beberapa gelintir yang mempertahankan tol. Sampai-sampai ketika Pak SBY di Cikeas, kampanye terakhir pada periode yang kedua, beliau mencalonkan diri menjadi presiden. Pak Kiai Makhtum, kakak saya, kemudian adik saya diundang ke Cikeas. Maaf, silahkan dibuka, rekamannya dibuka. Insya Allah negara punya rekaman. Ini lututnya pakai Makhtum, dengkulnya pakai Makhtum, nempel dengan Pak SBY. Pak SBY, titip pesantren jangan digusur. Pesantren Babakan itu berdiri tahun 1715. Sudah hampir 3 abad lebih. Tolong jangan digusur. Ya, siap. Tapi kenyataannya diingkari. Saya mendengar sendiri kayak nggak sampai 100 meter, cuman berapa jengkal dari beliau. Tapi dikhianati. Tapi tidak putus asa. Kiai-kiai tidak pernah melawan dengan kerasan pada negara, tidak, jangan. Ketika terjadi peristiwa Mbah Priuk, Tanjung Priuk yang terakhir kemarin, saya habis pengajian kira-kira jam 2 datang di rumah, saya ambil nomor telepon. Ini nomor teleponnya saya simpan. Wakil Menteri Pekerjaan Umum, wakilnya Bapak Nurdin Manurung, silahkan dicek lagi. Saya simpan nomor teleponnya. Pak Menteri juga saya telepon, nomor teleponnya semuanya saya simpan, termasuk Menteri Agama. 5 kali kita audiensi, kita menghadap DPR RI, tidak pernah didengar. 5 kali. Dengan Menteri Agama sudah beberapa kali pertemuan. Akhirnya ketika terjadi Priok, maaf saya ceritakan nih, karena sudah berlalu dan bisa dibuktikan, nanti tol itu akan dikung. Ini jasanya Kiai Makhtum dengan kiai-kiai yang lain. Karena saya ceritakan, beliau sudah meninggal tadi pagi.
Saya telepon jam 2 malam, Pak Nurdin Manurung tolong sampaikan pada Pak Menteri PU dan pada Pak Presiden, kalau pondok pesantren Babakan Ciwaringin yang sudah 3 abad, puluhan kiai dibunuh waktu zaman Belanda, 200 tahun berjuang mempertahankan antara Banten dengan Cirebon. Banten dengan Cirebon tidak pernah dijajah oleh Belanda, tidak pernah. 7 jenderal yang meninggal itu di antara Cirebon dengan Banten, termasuk di Jakarta. Saya katakan, kalau tetap saja maksa digusur, saya sudah mempersiapkan, kami mempersiapkan 99 pasukan khusus yang sudah digembleng oleh Ki Maktum. Gitu, langsung diangkat. Ini Pak Ustadz Marzuki, saya sendiri. Ini Pak Kiai Maktum yang bilang apa sampean? Yang bilang saya, kata Kiai Maktum. Kata saya begitu, padahal bukan kata Kiai Maktum, saya sendiri. Bohong sedikit lah, nggak apa-apa, daripada dikhianati terus. Kalau paksa gusur nanti ada Priuk Jilid 2 di Cirebon, di Babakan Ciwaringin, silahkan. Kalau mau coba-coba silahkan. Kami sudah mempersiapkan 99 pasukan di bawah pimpinan Kiai Maktum. Kiai Maktum bilang kepada saya setengah tahun sebelum beliau meninggal, saya sudah menyediakan kuda putih untuk saya naiki. Itu sampai merinding. Langsung respon beliau. Kira-kira jam 3:30 saya ditelepon dari Kementerian Agama, sekjennya telepon saya. Kang Marzuki, apa betul ini ada berita yang sangat gawat, kata Ki Maktum. Betul. Kenapa? Karena sudah saya berhadapan dengan Pak Menteri PU, dikawal oleh seorang anggota DPR dari Cirebon, dari Demokrat, Pak Herman. Kemudian satunya lagi adalah seorang pengacara. Saya berhadapan langsung dengan beliau, dengan Kang Zamzami kak saya, dengan saudara Abdul Aziz, saudara saya, bahwa pemerintah hendak memaksakan diri. Jadi sekarang gantian kami yang mengancam. Kenapa? Karena dulu yang namanya kiai tidak pernah meminta-minta jabatan, memohon merengek jabatan, padahal nyawanya putra-putra kiai banyak yang diculik. Saya punya catatan sejarah. Saya sampaikan dulu ketika Gubernur Lemhanasnya adalah Pak Ermaya. Beliau adalah termasuk alumni Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin. Ini daftarnya kiai-kiai yang dibunuh di Sungai Cimanuk. Ini daftarnya saya punya, tahunya punya, saksinya ada, harinya, jamnya ada, tapi tidak pernah diungkap. Kenapa? Khawatir nanti anak-anaknya terlalu membanggakan orang tuanya sehingga menjadi sombong. Begitu responnya pemerintah, akhirnya pada siang itu juga Menteri Joko Kirmanto minta bertemu dengan Kiai Maktum. Kemudian saya disuruh nulis sejarah pesantren Babakan cuma 3 lembar. Saya bacakan di hadapan beliau. Ada Pak Surya Dharma Ali waktu itu dari Kementerian Agama. Ada Pak Nurdin Manurung, Wakil Menteri PU, Nurdin Manurung, kemudian Insinyur Joko Kirmanto, dan lain-lain. Meneteskan air mata, langsung menulis di selembar kertas. Kami bikin teksnya, intinya adalah 2. Pemerintah tidak akan membuat jalan tol Cipali, 1, menerobos pesantren Babakan. Yang kedua, melintasi pondok pesantren Babakan. Titik. Ketika Pak Menteri PU dengan Menteri Agama mau tanda tangan, kemudian beliau mana? Harus resmi, surat ini harus resmi, harus ada kopnya. Kata Ki Maktum, tidak usah pakai kop pemerintah, tidak usah pakai kop pesantren, langsung Allah saksinya. Allah saja sudah tanda tangani oleh 3 orang, Menteri PU, Menteri Agama, kemudian Ki Maktum Hanan. Selesai, alhamdulillah. Singkat cerita, akhirnya tol itu kemudian bergeser
Alhamdulillah, itu jasa beliau. Oleh karena itu kami mohon dengan keikhlasan sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Ala hadziniya wa likulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kelihatannya kita cerita begitu jamaah ini tegang ya. Sebenarnya nggak usah tegang. Yang tegang mestinya saya ya. Tapi nggak apa-apa lah, supaya ikut merasakan yang namanya terzolimi itu luar biasa ya. Apalagi yang digusur-gusur ya. Subhanallah. Tadi disampaikan oleh kiai kita, oleh kiai sepuh kita, oleh pengasuh, oleh Tihadiyah, bahwa masuknya Islam di Pulau Jawa yang dulu namanya adalah Jawa Dwipa, khususnya umumnya di Nusantara, itu sebelum ada para dai dari muslimin, kaum muslimin, para ulama, para aulia, para wali datang ke Nusantara, khususnya ke tanah Jawa, terlebih dahulu datang seorang raja dari India. Namanya adalah Raja Aji Saka. Dalam bahasa Jawa disebut Raja Aji Soko. Terbukti sisa-sisa Raja Aji Saka itu ada kalender yang disebut adalah kalender Jawa. Kalender Jawa kemudian dikenal dengan kalender Saka, yang sekarang di Keraton Mataram, di Yogyakarta, di Solo, Keraton Kesepuhan Cirebon, Kanoman, kemudian yang terakhir di Bali, itu masih menggunakan sebagian kalender Saka. Kalender Saka itu adalah kalender yang bila dibandingkan dengan kalender Hijriah itu lebih tua kalender Saka, yaitu sekitar 512. Kalau sekarang tahun Hijriah adalah 1438, maka tahun Sakanya adalah ditambah 512. Jadi kebudayaan Indonesia itu insya Allah dengan Hijriah lebih tua kalau lihat kalendernya. Kalau lihat sistem penanggalannya, mungkin ya ada dua sistem. Ada sistem Komariah, lunar system, dan ada sistem Syamsiah yang disebut adalah solar system. Ada tahun nasional, ada tahun Islam. Terbukti sekarang masih ada. Secara internasional kalau hari itu jumlahnya ada 7, baik versi Arab maupun versi Barat, baik versi Timur maupun versi Barat, ada 7. Ahad, Itsnain, Tsulatsa, Arbi'ah, Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ahad kemudian berubah di Indonesia menjadi Minggu. Tapi kalau kalender Saka ada hari itu cuma 5. Ada hari yang 7, ada yang 5. Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Itu masih suka kedengaran. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur ada pasar, namanya Pasar Kliwon, Pasar Legi. Kalau daerah Sunda itu untuk nama blok, nama RW, nama RT. Ada blok Pahing, RW Pahing, RT Kliwon, dan seterusnya. Kalau di Cirebon, Jawa Barat yang dikenal cuman Kliwon. Sampai dulu ada film Malam Jumat Kliwon. Jum'ahnya itu pakai bahasa Arab, pakai Hijriah, Kliwonnya pakai kalender Saka. Dan kemudian bulannya ada 12. Kasa, Karo, ada Karo kan? Di Batak ada Karo, di sini ada Karo.
Karo itu dua. Kalau bahasa Jawanya siji ditambah siji podo karo. Podo itu sama, karo itu sejajar. Karo dua, itu bahasa Sanskerta, bahasa India. Ketiga, kalau musim panas, nanti habis ini disebut namanya ketiga. Itu dari ketiga. Kapat, kalima, kaenam, kapitu, kawalu, kasanga, kasepuluh, dasta, sada. Ada 12. Itu beliau datang ke sini. Sehingga banyak mempengaruhi kebudayaan, bahasa, ada akulturasi budaya, ada percampuran budaya antara Nusantara, terutama Pulau Jawa, Jawa Dipa dengan India. Ada banyak bahasanya kalau kita sampaikan di sini. Nah, kemudian setelah itu, karena Jawa Dipa khususnya Nusantara, terutama di Jawa ini sangat angker. Dulunya sangat angker. Di televisi mana saja tidak ada hantu diburu, nggak ada. Adanya di Indonesia, berburu hantu. Masya Allah ya, hantu diburu. Saya pikir hantu itu bangsa apa ya? Kok kalau yang diburu di daerah Sunda hantunya berbahasa Sunda? Kalau bahasa Jawa, bahasa Jawa. Bahasa Batak, Batak lagi. Kok hantunya aku bisa menyesuaikan diri, berarti hantu hebat ini. Bisa beberapa bahasa. Kalau namanya setan ya bandul jan seperti itu ya. Itu sangat angker. Satu pertanda saya sekarang juga masih tanda tanya besar. Kenapa di kampung-kampung kalau ingin bakar bata, maaf ya, mungkin di kampung sebelah sini masih ada, kalau di kota nggak ada bakar bata. Sudah pakai pabrik, sudah pakai modern, sudah pakai industri besar. Kalau di kampung masih ada bakar bata. Ning pojoke, di pojoke itu suka ada petek, ikan laut kecil namanya petek, tahu ya? Dicangcebaken ning pinggir cep. Lalu ada cabe, makanya cabe itu bisa mahal itu karena untuk nyugu itu dihabisi oleh setan. Nggak tahu setan siapa. Kemudian ada bubur abang, bubur merah, bubur putih. Saya mikir, saya tanya pada orang tua-tua di situ, kenapa harus ada ikan peteknya? Kenapa harus ada cabenya? Kenapa harus ada ininya itunya? Katanya untuk nyugu. Nah, saya pikir goblok banget setan itu. Coba sekali-kali peteknya diganti pakai bandeng gitu. Mau kira ada warg gitu ya. Kecil, pakai cabenya kecil, mencret. Setannya mencret. Goblok gitu setan. Mestinya minta kalau di Cirebon empal gentong misalnya. Kalau di Padang ya, kalau ada restoran Padang. Kan aneh ya. Tapi itu namanya budaya. Budaya. Makanya kemudian timbul para wali songo datang. Oh, akhirnya diganti, kasihan. Setannya jangan tumpeng yang kecil, pucuknya saja jangan. Yang besar tumpengnya, tempatnya yang lebar, dulu pakai tampah. Kemudian lauknya pakai bandeng, pakai entong dan lain-lain. Ikan yang dibakar itu, entong itu ya. Jangan kepada dewa, kasihan, dewa mencret. Kasih apa? Kasih cabai terus. Akhirnya kemudian dibawa, dewanya pindah, bukan di bata yang dibakar, tapi ditaruh di tempat-tempat orang marhabanan. Dulu ada tumpengnya besar, nggak mencret, lancar, nabu, tambah santer. Alhamdulillah, bergeser dari jahiliyah, dari mempercaya hal-hal yang tidak masuk akal, tidak logika, akhirnya diberikan untuk sedekah. Barangkali setannya akan marah, nanti ada antisipasinya. Apa? As-sodaqatu tadfa'ul bala. Sodakoh bisa menolak belai, bisa menolak musibah.
bergeser. Saya juga mengerti, nggak ngerti. Dulu waktu kecil saya suka dibawa ke teman-teman, ke sahabat-sahabat senior saya, ke ikhwan saya yang senior. Dibawa kampung sana, kampung sini, suka jamian. Kalau malam jamian, kalau ahad itu biasanya latihan poli, sepak bola, pencak silat, macam-macam lah. Nanti kalau selain itu ya ada sekolah, ada yang kerja. Dulu di kampung saya. Lah kalau masuk pekarangan, ada kuburan. Kemudian yang senior saya bilang, awas hati-hati, sarung diangkat. Ada apa? Ada cilukba. Saya aneh ya. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu cilukba. Kalau ada cilukba saya rangkul, saya minta nomor HP-nya. Bisa untuk Facebookan nantinya dengan cilukba. Padahal belum pernah ketemu loh, tapi seperti itu ya. Sampai-sampai di desa sebelah saya ada namanya Desa Palimanan Barat. Itu satu kampung bikin apa? Bikin keset ya untuk kaki di depan rumah itu keset ya. Namanya keset tau? Keset. Tulisannya padahal Palimanan Barat, Kabupaten Cirebon, Jawa asli. Tulisannya welcome. Keset saja, keset kaki masih dijajah oleh orang Inggris, oleh orang Barat. Saya usul kepada beliau-beliau, pada mereka, diganti, jangan welcome, ganti cilukba asli. Nggak mau mereka nanti kan juga nggak ora payu gitu, nggak laku katanya. Enggak, sekali-kali welcome kan orang Barat. Apakah tidak boleh? Boleh, bagus lah, tapi sekali-kali cilukba. Nanti kira-kira ada Belanda datang, ada orang Inggris datang, ada orang Chinese datang ke rumah kita, tanya. Orang Arab datang, mahada cilukba, apa ini cilukba? Kita terangkan cilukba itu ini ada faktor sejarah. Itu ya. Masih banyak lah. Saya suka masuk di kampung, ya Allah, saya harus dipaksa. Masuk kampung, masuk gang, nggak bisa pakai motor, nggak bisa, apalagi mobil, jalan kaki. Pak Kiai maaf, ini ada pohon besar di sini, di situ ada undung-undung. Pak Kiai jongkok. Kenapa? Punten dulu katanya. Saya mikir punten pada siapa? Saya berdiri aja dimarahi sama sesepunya, jongkok. Malah ngomong Cirebon, koplok, jongkok. Usah dikoplok-koplok ya. Ya daripada pulang nggak dapat amplop ya. Yang penting jangan nyembah aja ya. Kalau nyembah musyrik ya. Coba jongkok. Saya pikir ada apa di situ. Sampai bilang, punten anak putu Indramayu harap liwat. Itu maaf. Kalau orang ada Indramayu maaf ya. Itu di Indramayu. Saya mikir, padahal kalau dibongkar yang undung-undung isinya rayap. Ki gedenya tuh rayap, gendon. Itu namanya jahiliyah. Yang penting kita jangan nyembah, kita pelan-pelan. Kita kasih tahu pada ketua RT-nya, besok nanti ki gedenya dibongkar. Nanti kalau ada apa usurupan, tanggung jawab Kang Juki. Saya duduk di situ. Dibongkar nggak ada apa-apa, isinya rayap. Ketika dibuka rayapnya nyengir. Dadah, saya ki gedenya. Kalau bisa ngomong kan gitu. Itu harus dibuktikan secara logika ya, secara ilmiah. Jawa itu ya angker. Akhirnya datanglah ajaran Islam yang langsung, kata Pak Kiai tadi, sanad. Sanad itu sambung menyambung, nyende menyende, disambung. Yaitu yang datang pertama kali sebelum ada Wali Songo. Wali Songo itu ada 3 periode. Yang terakhir itu yang 9 itu. Yang kedua, yang pertama, yang paling atas, itu datang seorang tokoh besar. Namanya adalah Maulana Muhammad Jumadil Kubro. Lahir tahun 1439 Masehi. 1439 Masehi, lahirnya bukan di Madinah, di Mekah, di Irak, di Syria, bukan, tetapi lahirnya di kota agak besar namanya kota Samarkand, yang sekarang menjadi negara
Uzbekistan, pecahan dari Uni Soviet. Syekh Muhammad Jumadil Kubro itu adalah beliau zuriyah silsilahnya langsung nyambung sampai kepada baginda Rasul. Panjang ya. Kalau ke atas sedikit, dikit ke sana. Imam Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi, kemudian ke atasnya adalah Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ke atasnya adalah Muhammad Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ke atasnya adalah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Ke atasnya lagi adalah Sayyidah Fatimah Zahra binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Sayyidina Ali Al-Murtadha. Sayyidina Ali Al-Murtadha ada doa khusus buat orang-orang ahli sunnah. Kita kalau mendengar ada tokoh ulama, tokoh wali, tokoh orang soleh, tokoh sahabat diucapkan, diterangkan, didengarkan oleh kita, maka kita disunahkan untuk membaca radhiyallahu anhu, radhiyallahu an. Seperti kita waktu taraweh. Taraweh itu supaya hitungannya jangan kelewat. Hitungannya, sebab taraweh itu biasanya sholat panen ya. Sholat panen taraweh biasanya. Makanya di pesantren-pesantren di kampung-kampung kalau masalah taraweh lihat imamnya. Sebab mendekati lebaran. Jadi imamnya yang seneng yang ngebut-ngebut itu. Yang singkat tapi cepat melalui tol Cipali. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunat tarawih pada karo wingi. Allahu Akbar. Disingkat aja lah udah. Itu kan. Maaf ini, umur dikit lah supaya jangan tegang. Pada karo wingi ngerti ya? Sama seperti kemarin. Ya sama seperti nggak akan rubah kan? Niatnya seperti itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim sampai walabdolin. Amin. Singkat. Malah disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu seterusnya sampai walabdol disambung. Maaf. Boleh tidak diwasol disambung? Boleh. Tidak apa-apa. Tapi punten. Yang namanya baca Quran adalah dialog dengan Allah. Matur dengan Allah. Bahasa Jawanya adalah sowan kepada Allah. Bahasa kasar kitanya adalah ngobrol dengan Allah. Sebab Al-Quran itu kalamullah. Maka kita baca hati-hati. Maaf, Qurannya jangan ditaruh di lantai. Memang itu memang kertas. Itu cetakan tapi jangan ditaruh di lantai. Sekarang udah gini aja lah. Udah gini aja. Kira-kira gimana kalau fotonya Pak Presiden, fotonya kakek kita ditaruh di lantai, kemudian ditaruh di lantai pinggir cemboran, kira-kira gimana? Kesinggung nggak? Jangan lihat kertasnya, tapi isinya kalamullah. Ini ahli sunnah loh, adab akhlak masalah. Dialog dengan Allah. Lah ketika kita menghadap Allah, bertamu kepada Allah, dialog dengan Allah, kita gambarkan walaupun mukhalafatul hawadits tidak sama, tapi kita umpamakan supaya cepat masuk akal. Kita datang ke rumah orang kita hormati. Siapa kira-kira yang kita hormati? Mertua? Bisa jadi. Pejabat bisa jadi, atasan direktur kita bisa jadi, manajer kita bisa jadilah. Pak Kiai kita bisa jadi. Lalu kita ngomongnya wasol terus nyambung. Coba kira-kira dengan mertua. Umpama saya datang ke mertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mertua, mudah-mudahan sehat walafiat. Awas kalau tidak sehat mertua, bakal saya kasih hadiah Fatihah. Kalau nggak kasih hadiah Fatihah, maka punten istrinya akan ditolak bawa KUA. Mertuanya bilang, mantu goblok, mantu edan. Ngomongnya terus saja nyambung saja. Padahal boleh. Boleh wasol nggak apa-apa. Apalagi mertuanya, maaf, yang kupingnya sudah sabar. Anu. Apa? Ya. Ini ada tokoh ulama namanya Imam Al-Asom, maaf ya.
Ini kita bicara keluar dulu dari teks yang pertama. Kupingnya sabar. Kita ahli sunnah biasanya jangan suka ngomong yang kasar-kasar lah, nggak boleh. Kita diajari secara halus. Kalau kupingnya budek, kupingnya bolot, bilangnya kupingnya sabar. Kecuali pada teman kita, wah kupingnya bolot. Tapi kalau mertua jangan, bolot amat kuping. Sabar gitu. Alhamdulillah saya punya mertua sabar kupingnya. Sama dengan bolot, tapi kan ucapannya nggak sama kan, gitu. Itu ada Syekhul Asom itu. Beliau itu punya toko namanya Adukan, toko kecil menjual minyak wangi. Minyak. Datang seorang perempuan, padahal beliau tidak bolot, tidak budek, tidak normal. Datang seorang perempuan yang cantik, manis, ya kulitnya putih bersih, datang dengan senyuman yang manis. Coba kira-kira gimana kalau kiai jualan minyak wangi yang datang seorang gadis, kemudian nyengir saja, ya kan, disopani kan. Iku sedang enak-enaknya memperhatikan minyak wangi. Maaf, si perempuan yang cantik ini sengaja apa tidak? Insya Allah tidak sengaja. Maaf, kentut. Kentutnya tidak kecil, tapi setengah bom nuklir. Di hadapan kiai sedang cengar-cengir, mau menawar, mau lihat-lihat jenisnya minyak wangi gitu. Akhirnya dia kentut. Oh, kan malu kan? Jangan lagi yang tit, yang kecil aja, malu. Apalagi suaranya toh. Ya, untung belum usum tol. Iya, tol lelet ya. Iya. Udah. Itu si kiai karena ahli sunnah punya adab. Pura-pura tuli, pura-pura budek, pura-pura bolot. Padahal maaf, yang namanya kentut itu bukan masuk ke sini, masuknya ke sini. Walaupun nggak kedengaran juga gini. Enak ya. Saya aneh ketika saya belajar kitab fikih, ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf. Namanya kitab Sulamut Taufik. Ya, kemudian dijelaskan oleh ulama Jawa Syekh Nawawi Al-Bantani. Di pinggirnya itu, di matanya pinggirnya itu, gini kira-kira. Haram antara lain nih, termasuk maksiat, durhaka lisan adalah mentertawakan orang yang kentut. Itu ahli sunnah itu, mentertawakan saja itu durhaka ya. Jadi kalau ada orang kentut, nggak usah tertawa, nyengir aja sedikit gitu. Nyengir aja sedikit ya. Jangan ketawa. Kalau ketawa dosa, kalau nyengir insya Allah dosanya diganti menjadi makruh gitu. Sama dengan ngerokok ya. Kira-kira gitulah. Nah, Syekhul Asom itu ketika si perempuan yang cantik ini kemudian kentut, beliau pura-pura nggak kedengaran. Pak apa? Pak mau beli minyak wangi. Apa? Minyak wangi. Apa? Minyak wangi. Oh, Jatiwangi. Tuh, si perempuan itu yang tadinya mukanya merah, kecut, malu, kusam, sehingga pelan-pelan menjadi tidak malu. Menjadi agak sedikit lega ya. Kata perempuan, alhamdulillah pedagangnya budek. Padahal enggak. Lo budek nggak masuk ke sini, masuknya ke sini kan. Normal ini perempuannya bolot lagi, goblok lagi. Maaf ya, itu. Lah akhirnya setelah itu kemudian nanya, bukan Jatiwangi Pak, minyak wangi. Oh, minyak wangi. Ya. Yang mana? Mereknya yang apa? Misalnya nih contohnya, ini mereknya, ada mereknya Pak. Apa? Misalnya kalau laki-laki biasanya untuk suaminya namanya
Apa saja lah contohnya. Minyak yang mereknya, yang baunya melati. Apa? Sayuti. Melati. Apa? Dulkifli. Alhamdulillah, kiai budak. Ditulis. Nah, baru dilayani. Itu akhirnya si perempuan itu menjadi pelanggan tetap. Kenapa? Karena punya tekad bahwa kiai itu adalah budak. Padahal kiai itu untuk menutupi, jangan sampai perempuan ini malu, apalagi maaf, besar sekali kemaluannya di hadapan kiai. Izin. Udah jangan berpikiran kotor lah. Banyak anak muda nyengih. Maaf ya, maaf. Gitu. Itu sampai perempuan meninggal. Setelah perempuan itu meninggal, baru ada yang ngasih tahu Pak Kiai, perempuan langganan panjenengan yang sampai itu meninggal. Kiai bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya kiai itu yang pura-pura tuli selama si perempuan masih hidup, sampai diberi titel kiai itu adalah Kiai Al-Asom, Kiai Polot, Kiai Budeg. Padahal tidak, untuk membela satu perempuan. Luar biasa, waliullah. Sebab siapa orangnya yang menutupi malunya saudara-saudara kita sesama muslim, ditutupi, jangan sampai disiar-siarkan. Apalagi yang sekarang lagi dikenal berita hoax ya, luar biasa ya. Itu nggak usah. Maaf, pada orang sedang kencing aja di pinggir sungai, masukkan YouTube, Dedemit aneh judulnya. Kan kita kan penasaran ya, dilihat oh orang kencing. Jangan gitulah. Nanti di akhirnya malunya kita, kelemahan kita, dosanya kita akan ditampakkan oleh Allah. Silakan nanti dibuktikan. Jangan. Itu ahli sunnah hebatnya. Lentur, jangan. Sama muslim jangan. Sama sekarang kan lagi musim diadu domba kan. Hati-hati ya sekarang. Udah, kita kembali lagi ke format yang pertama. Syekh Muhammad Jumadil Kubro itu akhirnya memerintahkan putranya, ada 3. Yang pertama adalah namanya Ibrahim Asmoro. Orang Jawa namanya Asmoro. Sejarahnya ditulis Ibrahim Asmoro, padahal bukan Asmoro. As-Samarkan. As-Samarkan orang Jawa itu sulit ngomongnya, orang Jawa Timur, Jawa Tengah. As-Samarkan, As-Samarkondi, sulit. Asmoro, Syafi'i, gitu kan. Gitu. Guru saya namanya Syekh Abil Fadli, dipanggilnya Mbantol, kan jauh. Mbantol jauh sekali kan. Teman saya satu kamar namanya Ibnu Mas'ud, dipanggilnya Ibnu Masngut. Masngut lah, kata saya Masngut ya. Namanya siapa? Saya Masngut. Coba ditulis Mas'ud tulisannya. Itu. Apalagi kalau Jawa Timur ke Jawa Barat itu ya banyak seperti kampung sebelah saya, orang tua saya nggak bisa bilang A, itu nggak bisa. Tulisannya Bata, dibacanya Bato. Jum'ah, Jemuo. Jaba, Jabo. Astana, Astano. Ayuco, ning Astano, mumpung bengi Jemua. Delengerang do di baton dase. Kan aneh ya. Itu bapak saya sendiri. Saya nggak bisa ngomong gitu karena saya memang Jawa Baratnya agak ke Majalengka kan, agak Sunda. Bapak saya agak ke sana, Gunung Jati ke sana. Itu. Lalu terjadi ketika ada tawaf itu. Saya perhatikan ketika tahun 93 saya haji pertama. Saya perhatikan kalau di pojok sebelah sini ya, ada pojok rukun Yamani itu. Itu kompak dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, doanya sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seterusnya ila akhirih. Tapi ada yang kalau dari pojok sini sampai ke Hajar Aswad tidak pakai Robbana, maaf, Robbano, Atino, gitu. Saya diperhatikan kayak orang Iran. Saya tanya orang Iran, Robbano. Ada lagi Robbana, Acina, orang India, orang Bangladesh, orang Myanmar.
Lah Al-Quran juga seperti itu, diturunkan Al-Quran dalam 7 bahasa yang dikenal dengan qiraah sab'ah. Qul a'udzu birabbin nas, ada lagi qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ada lagi qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ada imalah sughra, ada imalah kubra, ada tahqiq. Itu dipelajari dalam Islam karena Al-Quran itu diturunkan atas 7 suku, 7 bahasa Arab yang berbeda-beda logatnya. Kalau bahasanya Arab sama, tapi logatnya beda. Kayak Jakarta dengan Banten aja beda. Saya kaget. Saya ke saudara saya, maaf, di Serang, keluar dari pelabuhan Tanjung Karang masuk ke Serang. Begitu masuk ke situ, anaknya itu ketabrak. Kerja di Alfamart, ketabrak motornya mobil. Langsung bapaknya berangkat, suruh anak-anaknya berangkat tanda tamu, ada dari Cirebon. Setelah itu telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, di mana itu? Anu pak, maaf, kakak saya cocotnya ditabrak lah. Saya kaget, cocot itu kan bahasa yang kasar, tapi orang Serang kalau mulut, tanya orang Serang di sini, cocot bilangnya. Itu halus cocot itu. Tapi yang jangan dibawa ke Jogja ya. Punten Pak Kiai, punten Pak Sultan, itu cocotnya ada kumisnya. Bahaya itu. Bisa marah ya. Tapi itu bahasa. Saya hargai ya. Saya berarti dapat satu bahasa. Bahwa mulut itu sama dengan cocot. Oh iya. Kalau bahasa halusnya kan tutup ya. Mulut. Tuh. Nah udah kita kembali lagi, terlalu panjang, kembali lagi. Yang pertama adalah Ibrahim Asmoro atau Ibrahim As-Samarkand. Negaranya Uzbekistan. Punten ya, kalau kita buka, silakan buka peta melalui satelit boleh, melalui tadi Syekhun Al-Mukarram, Al-Murabbi, Mutanajis, kemudian Mughladho, Mutawasito, Mukhafafa, namanya Mbah Google itu. Mbah Google itu memang hebat. Kita cari apa saja, jawab. Benar apa salah, terserah. Terserah. Makanya dulu waktu kecil kita juga bilang kalau maghrib jangan keluar. Nanti dibawa ke wewe. Itu anak kecil-kecil, betul. Waktu saya kecil dibawa ke wewe. Ditaruh di atas pohon yang tinggi, pohon gayam, pohon asem itu. Sekarang sudah nggak laku. Anak kecil wewe sekarang nggak mau. Anak perawan ABG. Kenapa? Kena wewe.com namanya. Itu gurunya sama Google itu. Itu bibitnya itu. Sekarang banyak yang hilang kan? Kena Facebookan itu. Kena WA dan lain-lain itu. Itu makin hebat, makin canggih. Ya, teknologi makin canggih, setan juga tambah canggih lagi. Udah. Maulana Ibn Asmo punya adik namanya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq kemudian punya adik perempuan namanya Sayyidah Asfadi. Sayyidah Asfadi kemudian dikawin oleh Malik Abdul Majid Minar Rum. Rum itu adalah negara Romawi, Eropa. Dulu pernah menjadi daerah Islam waktu Salahuddin Al-Ayyubi, waktu Ottoman itu ya, waktu Utsman masuk ke situ, wilayahnya ya akhirnya setelah perang salib itu akhirnya menjadi rubah sampai-sampai di Spanyol yang sekarang dengan sepak bolanya luar biasa. Itu ada gereja besar, gereja sangat besar. Itu punten, di atas patung Yesus itu ada tulisan Allah Muhammad. Di pinggirnya masih ada Al-Quran. Ada mihrab khusus untuk raja-raja, untuk sholat sunnah, untuk munajat pada Allah, untuk ngeres Al-Quran. Masih ada. Ditutup kunci, yang bisa buka orang Indonesia masuk ke situ. Dilihat masih ada sejadahnya. Di Spanyol, Al-Andalusi dulunya. Yang terkenal di pesantren namanya adalah Imam Muhammad Jamaluddin Al-Andalusi yang mengarang kitab Alfiya Ibnu Malik. Tata bahasa Arab, itu orang Spanyol ya.
hilang namanya, diganti menjadi Cristiano Ronaldo. Ya, diganti dengan yang lain-lain lah sekarang, apa sendiri lah. Maka saya ngomong di Cirebon, Anda itu, orang Jawa Barat, khususnya orang Cirebon di kampungnya sendiri, lebih hafal siapa Donald Trump, siapa Barack Obama, siapa Guevara, siapa pejuang-pejuang luar daripada pejuang daerah seperti Syekh Pangeran Cakrabuana. Tidak kenal siapa Walang Sungsang, siapa kemudian Syekh Kuro, siapa Syekh Datul Kafi, siapa kemudian ada di Cirebon saja, itu banyak tokoh-tokoh walinya. Saya telusuri lebih daripada 3 lembar itu yang mengislamkan, terutama di daerah wilayah Pasundan ini. Tidak mengenal, karena apa? Tidak pernah diungkapkan sejarahnya. Nah, kita ungkapkan malam hari sebagian kecil saja. Nah, kemudian diperintah oleh orang tuanya Syekh Muhammad Jumadil Kubro, Ibrahim Asmoro, kamu datang. Kemana Bapak? Saya sudah pernah datang di Gunung Tidar. Ternyata ada namanya Pulau Jawa Dwipa, angkernya luar biasa. Saya mohon kepada Allah istikharah, akhirnya diberi oleh Allah satu isyarat untuk membaca solawat. Yang dipilih adalah solawat An-Nariyah atau solawat At-Tafrijiyah. Yang kemudian di situ ada pasarnya Imam Subakir juga. Sebelum Imam Subakir datang beliau, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman, itu dibawa oleh Syekh Muhammad Jumadil Kubro, turunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah agak dingin, saya pulang lagi, tapi sampai mampir dulu di negara dulu namanya kerajaan Champa, atau lebih dikenal orang kampung menyebutnya adalah kerajaan Cempa, sekarang menjadi negara Thailand atau Thailand. Datang ke situ Ibrahim Asmoro itu, diajak Islam terus. Alhamdulillah, rajanya namanya Kuntara, punya putri Dewi Sekardadu. Kemudian yang pertama itu perempuan juga, kakaknya itu ya, itu dikawin oleh Prabu Kertawijaya, Raja Majapahit pertama. Kemudian Dewi Sekardadu dikawin oleh Maulana Ibrahim Asmoro itu. Alhamdulillah Islam, bangun masjid besar di Thailand itu. Sebelum mengislamkan di tanah Jawa, Thailand dulu. Jadi Thailand itu dulunya negara Islam. Makanya ketika sepak bola kita kalah terus. Kenapa? Karena Thailand dulu masuk Islamnya. Makanya kita kalau sepak bola dengan Thailand tawaduk, ngadap ngasor, nggak pernah nyerang. Itu kuncinya, bisa kalah. Sepak bola itu nggak ada tawaduk. Mau digulkan ya mangga silakan. Wah ya bobol ya. Bisa 2-1. Keok kita. Tawaduk, diserang hanya bertahan saja. Bertahan apa? Saudara tua, jangan begitu kalau main sepak bola. Saya katakan di bala pulang, ketika berapa hari mau final, kumpul, ada anggota dari TNI, ada Kapolsek, ada dari Dan Ramil juga, kumpul semua itu masyarakat. Saya katakan Indonesia insya Allah kalah, bukan pasti, insya Allah kalah. Kenapa Kang Joki? Terlalu tawaduk, saudara tua gitu, monggo digulakan. Akhirnya menang, pertama menang dulu pada waktu ada Presiden Jokowi di sini kan. Lepon, Kang Joki meleset ramalannya, nggak apa-apa, tunggu nanti pada leg yang kedua. Ternyata kalah. Saya bilang bener nggak tuh? Bener, kenapa? Kena tawaduk, andap ngasor. Kalau orang lain bertahan sampai pasang kaki, berak, biar kartu merah juga. Sekarang enggak, hati-hati kalau mau nyenggol, hati-hati. Tuh kalau mau ada bola operan tuh didiamkan, dilirik aja sambil cengir. Wah ya udah masuk ya. Makanya harus diganti, yang mentalnya mental baja, mental apa? Mental tanding. Jangan sekali-kali ini kekalahannya termasuk adalah mengkhianati ayat Al-Quran. Kenapa sepak bola kita kalah? Karena nyanyiannya mengkhianati ayat Al-Quran. Coba kita dengarkan. Oh, Garuda di dadaku, yang terakhir. Hari ini pasti menang. Pasti, nggak ada kepastian. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika illa ayyasha Allah, kata Allah.
Jangan kau sekali-kali mengatakan pasti, karena kepastian hanya Allah. Dulu saya belajar 1 dikurangi 1 sama dengan 0, itu ilmu pasti. Ketika kita masuk pesantren enggak, bukan ilmu pasti, ilmu mungkin. Karena apa? 1 dikurangi 1 0. Tapi kalau obat nyamuk bakar 1 dikurangi 1 malah 2. Iya kan? Waktu kecil 1 tambah 1 2. Kalau 1 tambah 1 4, ngamuk gurunya, nggak akan naik. Tapi kalau di pondok pesantren enggak, 1 tambah 1 bisa 14 loh. Percaya tidak? Percaya tidak? Insya Allah. Coba kalau insya Allah. Hari ini insya Allah menang, tapi nggak enak nyanyinya ya. Kayaknya terlalu santri, terlalu tajuk gitu. Hari ini insya Allah menang gitu. Itu pasti itu sudah melawan kodratnya Al-Quran ya. Insya Allah lah, minimal hari ini kita akan menang gitu. Atau hari ini menang, jangan pasti. Nabi Sulaiman aja ditegur oleh Allah. Keluar Nabi Sulaiman, temu di jalan malaikat Jibril. Maaf kanjeng Nabi Sulaiman, mau kemana? Mau gilir. Kemana gilirnya? Istri saya. Ada berapa? 99. Ada yang mengatakan 100. Lihat hadis Sahih Imam Bukhari, istrinya 100. Di zaman Nabi Sulaiman loh syariatnya. Atau 99. Terus gimana cita-citanya? Nanti kalau saya gilir istri-istri saya punya cita-cita anak saya laki-laki semua, diberi ketangkasan untuk bela diri semua, mempertahankan negara terutama agama. Saya kasih kuda satu-satu yang bagus kudanya, dilatih perang, nanti menjadi pahlawan semua. Kata malaikat Jibril, insya Allah. Nabi Sulaiman, maaf ini contoh syariat, ngeloyong saja. Ngeloyong mungkin secara manusiawi ya bisa apa? Wis katon kabeh istri-istri 99. Udah kelihatan wis ngeloyong. Akhirnya masya Allah di dalam hadis, begitu 99 selesai digilir atau 100 istri digilir, akhirnya yang hamil itu cuma 1. Yang hamil cuma 1. Setelah lahir maaf, anaknya kagok, istri enggak, laki-laki enggak, perempuan enggak, kagok gitu. Jangan lagi naik kuda, ada ular keket perinting itu ya. Takut sama kucing aja, takut sama anak kucing. Itu karena apa? Gara-gara tidak insya Allah. Makanya katakan yang Rasul, baginda Rasul mengatakan, kalau nabiku, saudaraku Nabi Sulaiman mengucap insya Allah anaknya 100 menjadi pahlawan semua. Makanya jangan sekali-kali ganti lagunya, usul sama slang. Sama siapa lagi? Iwan Fals atau sama siapa silahkan. Sama yang suka ciptakan lagu itu. Sama menteri olahraganya itu, kementerian olahraganya diganti. Orang ini pasti menang. Sombong kata saya kalah. Makanya saya nggak pernah nonton, sebab pasti kalah. Kalah nih, ya udah lah, nggak usah nonton. Itu ganti ya. Nah, Maulana Ibrahim Asmoro itu punya istri namanya Dewi Sekardadu. Maaf, bukan Sekardadu, Dewi Chandrawulan. Kalau Sekardadu itu istrinya istrinya ini ya. Itu Chandrawulan namanya, Chandrawulan. Punya istri namanya Chandrawulan. Kalau Sekardadu istrinya Maulana Ainul Yakin Sunan Giri. Mertua para Jakuntoro apa? Istri saya ini Chandrawulan akan saya bawa ke Jawa. Boleh? Apa maksudnya? Sesuai dengan wasiat orang tua saya Muhammad Jubel Kubro, saya ingin menyebarkan agama Islam. Akhirnya beliau nyampelah di pinggir laut. Pinggir laut itu dalam bahasa Jawa Timur disebut namanya Gisi. Gisi itu pantai. Ya setelah beliau datang ke situ menyebarkan Islam, akhirnya menjadi subur makmur roh jinawi. Baldatun toyibatun warobun khofur. Luar biasa itu. Pertaniannya bagus, perikanannya juga bagus, nelayan tangkapannya banyak. Kenapa? Barokah dari wali Maulana Ibrahim Asmoro itu. Maka pantai itu disebut namanya Pantai Raharja, yang dalam bahasa Jawa disebut namanya Gesik Harjo. Beliau wafat di situ. Punya putra 2. Yang pertama adalah namanya Maulana Ali Al-Murtadha. Ali Al-Murtadha sebelum beliau meninggal diwasiati oleh Ibrahim Asmoro itu,
Nah, teruskan perjuangan ayah belum selesai di Thailand, di kerajaan Champa di sana. Mertua saya sudah meninggal, kamu teruskan supaya merata Islamnya. Akhirnya datang ke Thailand, ke kerajaan Champa itu. Akhirnya bergelar beliau menjadi Raja Pendeta. Raja Pendeta. Kemudian yang kedua di tanah Jawa, yaitu di ujung pulau Jawa paling sebelah timur, yaitu namanya Ali Rahmatullah, Maulana Ali Rahmatullah, dikenal dengan Raden Rahmat Sunan Ngampel. Itu menjadi cikal bakal Wali Songo. Raden Rahmat Sunan Ngampel mendirikan pondok pesantren pertama yang tertua di Jawa Timur, yaitu pesantren Ampel Lintah. Kalau di Jawa Barat Syekh Kuro, lebih sepuh lagi daripada di Jawa Timur, karena sebelum Ali Rahmatullah di Karawang, Pulau Batai ya. Nah, kita kembali. Raden Ali Rahmatullah ini kemudian menyebarkan Islam, punya putra yang menjadi Wali Songo. Yang pertama adalah Maulana Makhdum Ibrahim. Makhdum Ibrahim itu bergelar Sunan Bonang, karena beliau adalah tokoh wali yang menciptakan akulturasi budaya, menyebarkan Islam juga bukan melalui dakwah yang begini saja, melalui majelis taklim, pondok pesantren, melalui pengajian, tapi tidak, juga melalui musik diciptakan, namanya bonang. Bonang itu kalau pejabat mau meresmikan suka nabu gong. Itu yang menciptakan, yang bikin itu Maulana Makhdum Ibrahim. Ya hafal Quran, orang soleh, da'i ilallah, juga ahli dalam bidang musik, bidang seni, bikin kok. Oh, maka bunyinya aneh. Ketika dibunyikan, ada bunyinya mung, mung. Itu mung itu artinya la ilaha illallah. Allah tuh mung siji. Mung. Ya kan? Lah kemudian itu ada menantunya yang bernama yaitu Raden Syahid Sunan Kalijogo menciptakan lagi. Wah, kakak ipar saya itu bikin mung, sekarang kami bikin apa? Namanya kening. Ning 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 gitu. Mung mung siji la ilallah ning ning kene. Artinya zikir itu harus ada pada hati, bukan saja pada mulut. Tapi la ilaha illallah. Makanya dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu thariqah itu langsung ditancapkan ke dalam jantung kita. La ilaha illallah, ada aturannya. Karena kita nggak ngerti kalau zikir sekarang beda. Ada yang gini, ada yang diam saja kayak vampir. Nggak apa-apa lah, bebas lah. Tapi nggak akan. Kalau ahli sunnah nggak, mana saja boleh. Ada yang menggunakan ilmu syariat namanya tauhid. La ilaha itu namanya nafi. Nafi atau manfi, tidak ada. Illallah itu isbat, tidak ada, tidak ada, ada. Makanya orang ahli tauhid, ahli teologi bilangnya begini gerakannya, la illallah, la illallah, nggak ada, ada, nggak ada Tuhan, nggak ada Fir'aun, nggak ada penguasa, adanya Allah, la ilaha illallah. Kalau nggak ngerti ya padu lancar saja. Tapi kalau kita masuk pada tatanan sufi, pada thariqah beda. Setan itu masuk melalui 7 pintu. Yang terakhir melalui jantung, melalui otak. Sebelah sini, ya, dada juga. Makanya agak serius itu. Kalau thariqah merem dikit, sila kerakat merem. Begitu. Nah sekarang nggak ngerti apa-apa. Akhirnya ngomong apa-apaan begini ganjen amat baca la ilaha illallah. Saya pernah nanya pada Kiai Sepuh, kenapa Kiai kok orang baca kalimat thayyibah begini-begini? Kiai akhirnya ambil gelas kosong ditaruh, dikasih kopi, dikasih gula pasir, dikasih sendok, dikasih air panas, taruh di piring kecil namanya pising, taruh sendok kecil, taruh. Kemudian bilang, monggo, kata Pak Kiai. Saya diudek, nggak boleh sama Kiai. Jangan diudek, jangan diaduk, nggak boleh. Langsung minum. Saya bilang,
pahit Pak Kiai. Begitu kalau baca kalimat thayyibah, kalau diam saja pahit. Pahit. Kurang nyeni, kurang action. Diudek. Ini aja ya. Yuk. Weton koli, kulon kali kan gitu. Kepalanya gitu. Kalau gini aja kan nggak enak, weton kali. Ya, apa itu? Dedemit Cina itu apa namanya? Hah? Bukan vampir, Cina itu apa tuh? Yang ditempel kali vampir ya. Itu hebatnya lagi saya lihat di tempat-tempat ziarah, tempat-tempat orang berzikir, itu nggak ada yang musuhan, malah beda-beda. Alele tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau yang dari Tasik beda lagi, ada goyangannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Santri bapak kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asal gelis pe pragat berkatnya di kawah. Masa. Tapi saya aneh ya. So, panggil teman saya, itu di shooting itu contoh demokrasi. Biarpun kepalanya kesana kemari, lagunya beda-beda, tapi nggak ada yang tabrakan, nggak ada yang mengkel. Malah yang aneh ada lagi, begitu peragat langsung gitu aja. Apakah disikut? Enggak. Apa? Nggak bisa. Kamu ganggu sosok ilmu, nggak ada. Coba kalau lagu Indonesia Raya ada yang beda, disamakan dulu. Coba sekarang begitu, tembiling ya. Sama inspektur sama Pak Hansip tembiling. Ada yang besar pak. Tapi kalau kalimat thayyibah enggak. Dah. Nah kemudian yang kedua, punya putra lagi yang kedua namanya Raden Qasim, disebut dengan Sunan Derajat. Itu adalah putra Maulana Ali rahmatullah. Udah kita singkat aja. Kemudian ada setelah beliau meninggal, yaitu di Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dari Maktum Ibrahim, kuburan Sunan Bonang itu kira-kira 7 kilo lah, kayak lebih sampai 10. Terus saja nanti ada kuburannya beliau. Lah kemudian Muhammad Jumadil Kubro yang terakhir, kuburannya itu kira-kira 2 kilo dari kerajaan Majapahit yang ada Gajah Mada itu. Ada Prabu Kertawijaya dan lain-lain, 2 kilo, yaitu di daerah Trowulan Mojokerto. Karena beliau ingin dikubur di Nusantara. Itu turunan Nabi dari Arab, berdarah Eropa, kemudian langsung ke sini ada berdarah Thailand, berdarah Sunda, berdarah Jawa, dan seterusnya. Makanya orang Jawa tuh aneh, terutama orang Indonesia tuh aneh. Orang Prancis masuk sini aneh. Orang Indonesia tuh mana ya? Kok ini agak hitam, rambutnya berikal. Kok ini enggak lurus tapi agak pesat sedikit. Kok ada lagi yang kayak Cina tapi namanya Sutarjo, maaf. Bingung orang Barat tuh. Sutarjo apa Lun Seliong ini ya? Bingung gitu. Ya memang begitu, campuran kita ini, campuran. Itu hebatnya Nusantara. Kita bangga dengan Nusantara. Alhamdulillah. Ada nggak ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik suka lihat pantatnya bayi warnanya biru? Ada nggak? Itu turunan Mogul. Turunan dari yaitu Uzbekistan, dari negara Soviet sekitarnya, Tajikistan, yang sekitar situ. Makanya suka ada biru-birunya. Itu darahnya seperti itu. Beda-beda loh. Karakternya juga beda-beda orang kita itu. Beda-beda. Insya Allah ya. Pemberani orang kita karena budaya lebih tua. Coba. Orang Jepang datang ke Cirebon disuguhi kacang. Orang Jepang nanya sama orang Cirebon, Mas, kalau bahasa Indonesia ini kacang apa? Orang Cirebon, orang Pleret bilang ini kacang atum. Wah, lari tuh. Hiroshima, Nagasaki hancur berantakan. Kena bom atom, dibikin kacang oleh orang Cirebon. Bisa meledak ya. Itu kan aneh ya. Itu orang Indonesia itu. Luar biasa. Orang Belanda datang ke Indramayu, kemudian dikasih makanan apa? Namanya itu koci, yang segitiga itu, tahu kan? Itu sebelum
cara makan itu caranya gimana? Diperlihatkan oleh tuan rumah. Ini dikupas dulu. Ada daun pisangnya dikupas, setelah dikupas dibuka. Di dalamnya itu ada gulanya, ada merah ya. Kadang campur kacang, tergantung seleranya. Orang Belanda tuh mikir, iku bisa manjing sing di anjing. Masuknya dari mana, ujuk-ujuk ada di dalam. Belanda itu mentok otaknya, padahal cerdas Belanda. Bikin apa, tapi mikiri koci itu. Luar biasa ya. Orang di luar negeri ingin disebut imam, Imamul Haromen, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim yang Imam Bukhari, itu luar biasa. Belajar dari kecil, baca Al-Quran sampai hafal, kitab hadis sampai hafal, nahu sorofnya luar biasa, balagonya luar biasa, baru diangkat jadi imam mujtahid. Kalau di sini cuma ngebom Bali jadi imam samudra, selesai. Makanya kadang-kadang saya tanya, Mas, kok sampean kok suka marah-marah sih? Orang takbir yang macam-macam suka marah-marah. Kenapa? Kok gara-gara naruh tangan nggak sama aja marah-marah? Di Cirebon di kota ada yang sekarang akhirnya begini, suka mentang gitu. Gini Kang Juki gini, ya saya ikut aja. Ini sampai pas ini, ya saya ikut. Kenapa? Supaya pas, supaya setannya jangan ada di sini. Goblok kamu, setannya masuk sini nanti. Goblok, setannya masuk sini. Rasulullah tidak mengajarkan begini, tapi kalau kita syarah hadis lihat, itu kalau berdiri biqadri shibrin, biqadri shibr itu kira-kira satu kilan, satu jengkal. Nah posisi inilah posisi yang baik untuk pemula, untuk kuda-kuda, baik untuk bela diri apa saja, pencak silat, taekwondo, karate, begini, kalau begini tabrak gebruk, kalau begini ngantuk bisa geludak. Gini boleh, gini nggak apa-apa, saya nggak marah. Kamu senang gini, boleh, alhamdulillah, apalagi musim hujan enak. Imamnya ada tidak sih kalian juga? Ada, namanya Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Hanbali. Itu berlaku di negara Saudi karena memang mayoritas adalah mazhabnya Hambali. Begini boleh nggak apa-apa, cuman jangan terlalu begini. Katanya supaya dirapeti ini setannya, supaya jangan kesini. Goblok, setannya telung anak nih kan. Bilang Umar Juki goblok ya. Gini ya, dari sini katanya gitu. Aman. Kalau Imam Syafi'i dalam hadis itu antara surah dengan sodr dada. Di sini Allah Akbar. Ada hadisnya riwayat. Allah Akbar. Udah dua mas. Ada lagi yaitu Imam Hanafi yang berlaku di Mesir, di Irak. Allahu Akbar di bawah pusar. Maaf, riwayatnya dari Sayyidina Ali, dari baginda Rasul. Allahu Akbar taruh sini. Maka kita lihat ada di orang Irak, orang mana. Allahu Akbar di Madinah. Ada lagi takbirnya sebentar. Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i. Allahu Akbar ditaruh ke sini sebentar, hanya kira-kira berapa detik. Allahu Akbar, takbiratul ihram taruh ke sini. Udah 4 itu beda-beda. Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dilepas Imam Maliki. Ada lagi yang lebih aneh. Gara-gara masuk tasawuf akhirnya agak miring. Allahu Akbar. Begitu, ada yang gitu kan. Lah muridnya, santrinya nggak ngerti, ikut gurunya, akhirnya Allah Akbar, ngikut teman dulu, pak. Ini sholat apa sikut-sikutan? Ada gurunya siapa? Imam Yazid Al-Bustami, Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kita taruh di sini karena apa? Setan masuk melalui jantung, maka ditutup dengan Allah Akbar. Ada dasarnya, semuanya ada hadisnya. Ya nggak pernah ahli sunnah menyalahkan itu, silakan. Mau NU kayak Muhammadiyah, mau yang lain silakan, tapi jangan menyalahkan. Itu namanya wawasan ahli sunnah, hormati. Ya. Gitu. Malah di sini ada yang nomor 6 nggak pakai mazhab gitu. Begitu sholat subuh, Allahu Akbar. Mazhab ngantuk, kepegelan, kelelahan ya. Nah, mazhab apa ngantuk? Itu ya. Dah. Kemudian yang kedua Maulana Ishaq
turun lagi. Kata orang tuanya, Muhammad Jumadil Kubro, Maulana Ishaq, kakakmu itu sudah sepuh, dibantu. Katanya sudah meninggal di daerah Tuban, namanya Gesikarjo. Maka berangkat beliau ke situ. Betul sudah wafat kakaknya. Maka beliau kemudian datang kepada ponakannya, yaitu Ali Rahmatullah Sunan Ngampel. Punten, ponakan, kalau bahasa kita, punten dek, saya ingin membantu meneruskan perjuangan kakek kita dan kakak saya Ibrahim Asmoro. Kira-kira di mana yang belum Islamnya belum rata itu? Kebetulan ada wilayah antara Bali dengan Pulau Jawa itu ada kerajaan namanya Blangbangan. Rajanya siapa? Rajanya adalah Prabu Menak Sembuyu. Menak Sembuyu, Prabu Menak Sembuyu, kerajaan Blangbangan yang paling terkenal, yang paling masyhur di sejarah Indonesia Nusantara. Kerajaan Blangbangan yang paling masyhur adalah Prabu Minak Jinggo. Sayangnya itu hafalnya itu rokok yang kuning itu, ya kan? Jinggo. Padahal itu nama besar, nama raja besar. Prabu Minak Jinggo ke bawahnya punya putra namanya Prabu Menak Sembuyu. Menak Sembuyu itu dari Jawa Barat turunnya. Saya lihat nasabnya. Kemana beliau itu arahnya? Itu punya bapak, namanya adalah yaitu Prabu Pragolo. Pragolo punya bapak, namanya adalah Prabu Pemanggang. Pemanggang punya bapak, namanya adalah Prabu Wajana. Prabu Wajana punya bapak, namanya yaitu Prabu Ciungwanara. Ciungwanara itu di mana nyiranya? Yaitu di daerah Ciamis. Yang nyiranya ada dua, di situ ada Lutung Kasarung, ada Ciungwanara. Kenapa saya bicara begitu? Karena saya sudah datang ke tempat itu. Saya koreksi sejarah, saya tidak mau percaya kalau tidak ada buktinya. Saya dibawa oleh teman saya, maaf, preman banyak tatonya, taat, akhirnya pesantren, udah tua dengan anaknya. Saya dibawa ke situ dengan ibunya Adam Air. Adam Air orang Cirebon, ibunya kalau nggak salah itu orang Padang, Chinese perempuan. Ayo Kang Juki, saya ikut. Itu masih Katolik. Boleh Bu? Masuk ke situ dengan beberapa orang. Maaf, di atasnya banyak lutung, ratusan lutung masuk dikawal. Ada tempat nyirna di situ. Wallah alamnya nggak berbentuk kuburan. Cuman kayak paso dibikin dari batu hitam, ada airnya, kemudian ada batu bunder kayak gini, kayak untuk lempar lembing itu. Ya bunder, ada dua, yang satunya punya Ciungwanara, yang satunya punya Lutung Kasarung. Maka si juru kunci bilang begini, silahkan menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Karena saya agamanya Islam, jadi saya tidak ziarah. Ambil air wudhu, saya gelar sejadah, sholat di situ. Saya lihat kompasnya, ditegur adik saya, ini Kang Juki tempatnya orang Hindu dan Buddha. Kenapa sampai sholat di sini? Maaf, Rasulullah mengatakan bumi yang ada di kita itu bisa dijadikan masjid, artinya bisa untuk disolati. Dan bumi itu akan senang daripada untuk maksiat sholat. Allahu Akbar. Ada hotel di sana, tempat judi. Kiai datang pada sholat sunnah, bubar sekarang hotelnya. Dibawain bina ngayipmu. Sholat sunnah Kiai. Ini karena mau adus-adus, ada pemandian. Kiai adus, subhanallah ala qadar, subhanallah. Ada gadis-gadis pakai bikini begini kan? Dia bilang subhanallah, turun dengan suarga bisa enak kayak kene. Bubar hotelnya, masih ada sekarang, bangkrut sebelah sana tol itu. Itu saya datang dengan aibmu, Habib Muhammad. Berapa? Ada 15 kiai yang datang, enggak diserang, badi rame-rame sholat sama-sama. Orang judi dia sholat terus. Allah. Ada yang bisikan, Kang Juki duitnya tigel. Mana itu? Nggak boleh bicara kata saya. Itu apa? Banser. Maaf, 100.000 dimet beli lagi sembahyang. Aja ngomong. Makanya banser itu masya Allah ya. Itu imannya kuat, tapi yang nggak kuat kalau lihat duit ratusan itu. Itu banser Cirebon, maaf. Di sini enggak. Makanya kalau nggak dikasih makan marah-marah banser itu. Itu banser Cirebon. Kata Kang Said, bukan kata saya loh ya. Udah, kita kembali lagi. Akhirnya Maulana Ishaq datang ke situ, betul. Subhanallah, luar biasa. Yang kalau kita runtut bahwa kerajaan Ciungwanara itu adalah
Raja Pasundan, yang kebawahnya ada Prabu Siliwangi. Kenapa dikatakan Silih? Silih itu artinya pergantian dalam bahasa Sunda. Wangi itu artinya harum. Artinya gimana Siliwangi itu? Artinya pergantian dari satu raja ke raja lain, dari satu putra mahkota ke putra mahkota lain tanpa pertumpahan darah, sehingga berbau harum. Maka pergantian itu disebut namanya Siliwangi. Yang Prabu Siliwangi itu kemudian masuk Islam, kawin dengan putri Cirebon, yaitu di desa namanya desa Singapura. Sebelum ada Singapura, pinggirnya Malaysia, sudah ada di Cirebon. Sekarang masih ada, namanya Kampung Singapura. Hebat Indonesia, Singapura belum ada, di sini sudah ada. Saya cerita begitu, orang Singapura marah di Mekah. Oh, nggak mungkin. Ayo, kalau nggak mungkin, lihat tahun berapa Singapura dimerdekakan. Bukan dimerdekakan Singapura itu, tapi dikasih bonus oleh Inggris. Tidak seperti Indonesia berdarah-darah dulu, cucuran air mata, korban jiwa. Karena Singapura kasih bonus sama Inggris. Makanya benderanya kan yang harus tunduk, negara persemakmuran. Maaf, presiden apa, perdana menteri pertama orang Indonesia, orang Palembang kok. Itu. Nah, orang Singapura ngomong, nggak begitu, tapi kan maju Singapura, boleh lah. Sekarang penduduk Indonesia waktu 93 itu ada 300 juta. Kalau yang 300 juta itu, maaf, kencing satu orang kencing segini, setengah liter aja. Dikumpulkan 300 kalau setengah liter, kemudian ditaruh Singapura, banjir itu. Orang Singapura, orang Malaysia ketawa, oh betul. Betul, kayak Upin Ipin ya. Betul Ciko, betul. Orang Singapura diem. Makanya kamu jangan mentang-mentang dulu ya. Gua kencingin habis loh. Setengah liter kali 3 juta berapa kubik, berapa meter kubik, habis Singapura. Dikencingnya aja, belum dikentuti nanti. Mau lari kentuti dulu, ya udah. Itu humor, pakai humor ya, nggak serius. Kalau serius nanti di Mekah kan nggak boleh ya, nggak boleh ya, nggak boleh ya yang keras-keras ya. Nah udah, Maulana Ishaq itu singkatnya akhirnya sulit masuk Islam itu karena dihalang-halangi oleh seorang mahapati namanya Bajul Segoro. Selalu bikin fitnah, awas, hati-hati. Sebab apa? Majapahit sudah kemasukan Islam, Mataram sudah kemasukan Islam, Brawijaya sudah kemasukan Islam, Kediri sudah kemasukan Islam, Pajajaran rajanya sudah kemasukan Islam. Maka kita hati-hati. Begitu datang ditolak mentah-mentah. Alhamdulillah Allah memberikan satu karomah buat beliau. Apa artinya karomah ini? Akhirnya putri Raja Menak Sembuyu itu punten, namanya Dewi Saradu, sakit nggak sembuh-sembuh. Akhirnya bikin pengumuman disebar, tempel-tempelnya di mana. Siapa yang bisa menyembuhkan? Kalau masih muda silakan jadikan istri. Kalau sudah tua jadikan anak angkat. Kalau misalnya nggak mau, silakan pilih tanah di mana, kedudukan di mana. Wah, seluruhnya, para pendeta, para biksu, para ahli, para normal, semuanya turun. Alternatif herbal turun semua, bikin mengobati. Nggak ada yang sembuh. Kenapa? Kurang lillahi ta'ala. Begitu mau ngobati lirik, namanya dukun porno, gak jadi, gak waras. Kalau beliau enggak, saya datang bukan karena istri yang cantik, bukan karena perempuan putri raja, bukan, tapi karena Allah. Mudah-mudahan jalannya dari sini. Ikhlas, bacaan sederhana, nggak macam-macam. Al-Fatihah 5 quri Allah, baca Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Berbilamin sampai walabdolin. Minum kan, silakan dek minum. Begitu diminum, alhamdulillah Allah kasih kesembuhan. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun. Al-Qur'an diturunkan antara lain untuk pengobatan. Loh. Makanya kalau kita mau minum baca dulu bismillah, baca Fatihah. Itu sekarang mah enggak. Mau minum tak. Itu cilukba namanya. Itu bukan budaya kita. Baca bismillah, pakai tangan kanan, bismillahirrahmanirrahim. Syukur, baca Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jari setannya suwe banget ya. Godanya dari mana minum? Gitu. Makanya nggak buru-buru ya. Dah. Bismillah. Pulang beliau, bangun. Dewi Sekar Dadu ngomong sama bapaknya, "Bapak,
Tadi yang ngobati siapa? Gimana? Nggak bisa tidur. Lo kenapa? Kalau cinta sudah melekat, gula Jawa rasa coklat. Gitu. Masuk sini. Oh iya. Pantas kenapa? Karena beliau kan berdarah baginda Rasul. Bercampur dengan darah Eropa. Putih kemerah-merahan. Masuk ke Thailand lebih bagus lagi. Karena apa? Ada Asianya. Masuk ke tanah Jawa ke sini. Makanya nggak seperti orang kita biasa Indonesia sini. Aneh, bagus itu orangnya. Bagaimana kalau dilamar saja? Ya malu dong dek, malu. Itu beliau pendeta yang tidak mau apa-apa. Dikasih uang nggak mau, kasih jabatan nggak mau, kasih tanah nggak mau, kasih kedudukan nggak mau, apalagi dikasih sampean. Ngaca dong, ngaca. Bapak kayak nggak pernah muda aja. Akhirnya bapaknya ngomong, ibunya biasanya wis disusul. Gimana kalau dikawinkan saya ini? Boleh. Tapi menurut ajaran saya, kalau menikah dengan istri itu harus seagama. Oleh karena itu harus dikasih jimat dulu supaya sakti anak Anda, supaya jangan keserang penyakit. Itu cara dakwanya. Apa jimatnya? Sakti nanti setan tidak masuk. Namanya jimat layang kalimah sadah. Apa jimat layang kalimah sadah? Jimat itu perkara siji kudu durumat, kudu diopeni. Kalimah sadah itu apa? Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Caranya begitu. Islamnya kan begitu. Kasih jimat, mau supaya sakti. Baca syahadat, masuk Islam dengan sendirinya. Enggak dengan kekerasan, enggak dengan pedang, enggak dengan tempelengan, enggak dengan intimidasi. Kasih jimat nanti. Jimat namanya jimat layang kalimah sadah. Baca syahadat, langsung dikawinkan. Alhamdulillah, punya putra. Udah singkat lah, dibuang terlalu lama. Ini sudah malam. Punya putra namanya Ainul Yakin. Nama kecilnya adalah Jaka Samudra. Karena ketika bayi seperti Nabi Musa, dibuang di Selat Bali. Kombong kabul gini ya. Akhirnya si nahoda itu namanya Hureroh. Kapal besar dimiliki oleh saudagar dari Tuban, namanya Dewi Penati. Berangkat haji namanya yaitu Sayyidah Salamah, namanya Siti Salamah. Dilihat, ada peti, bos, ada peti. Ambil, kata si perempuan itu. Ambil, kebetulan beliau belum punya anak, janda sudah sepuh. Ambil, di buku ada bayi, udah kasih nama aja Jaka Samudra. Jaka artinya dijak mendipe teka. Itu Jaka itu jejak mendipe, dibawa kemana aja datang. Buktinya anak-anak Sreng itu nggak punya apa-apa, mobil nggak punya, modalnya apa? Modalnya begini, ada mobil, turun, naik gitu, bisa sampai ke Jakarta. Jadi saya ketika ada orang ada aksi damai 212 di Jakarta tuh, saya mikir, Sreng saja nggak punya apa, Sreng itu bisa nyampe ke Jogja, ke Jawa Timur, ke Bali. Masa kita punya kekuatan iman nggak bisa nyampe? Kan gitu. Makanya ada orang pakai kursi roda belabruk dari Ciamis datang sampai ke sana 300 km nyampe. Iman itu kuat mana iman kepada Allah dengan iman kepada Islam itu kan nyampe. Ya Allah, iya ya betul, bisanya kekuatan nih, kekuatan batin namanya. Udah hadirin yang kami muliakan, datang sudah beliau. Akhirnya udah dilihat, diancam oleh oleh itu Bajul Segara itu, Pak Raja Naksemboyo, usir itu mantunya, diusir. Lalu pergi beliau ke Aceh, membantu masyarakat Aceh mendirikan pondok pesantren di Aceh. Di sana ditinggal, akhirnya titipkan kepada ponakannya Ali Rahmatullah. Ali, tolong nanti anak saya akan lahir, kamu rumat, kamu pelihara, kamu didik dengan sebaik-baiknya. Saya pesan kasih namanya, yaitu namanya Raden Paku. Supaya apa? Menjadi pakunya bumi, menjadi dai, menjadi penguat, menjadi apa? Menjadi Simaruddin. Makanya di pewayangan ada tokoh namanya Semar. Semar itu masya Allah ya, kadang-kadang aneh. Saya aneh melihat Semar itu. Entut musuhnya pada mabur. Ini dari mana logikanya? Entut bisa mabur, padahal kan mabur kan dalang. Kalau Semar kentut, musuhnya pada mabur.
kita keprok ngeprokin tut gitu ya. Curut itu Bu. Jam berapa ini? Wah, udah jam 1:30 ya. Udah segitu aja nih. Nanti yang terakhir aja, nanti ke Jawa Barat juga, nanti ke daerah kita. Udah, itu punya putra. Setelah itu dikasih nama Raden Paku Pondok Pesantren. Pergi ke Aceh, Aceh Utara. Kata gurunya rahmatullah, kamu pergi Cok. Nah, pergi ke sono dengan Maktum Ibrahim, dengan Raden Qasim. Berguru. Akhirnya nyambung, wah ini putra saya, kasih nama Ainul Yakin. Kamu pergi ke gunung namanya Giri, maka disebut Sunan Giri. Akhirnya bikin kerajaan, diganti menjadi yaitu Sultan Abdul Fakih. Nama kecilnya Jaka Samudra. Kemudian di pesantren diganti Raden Paku. Pindah lagi ke Aceh, namanya Ainul Yakin. Pindah lagi menjadi raja di Jawa, yaitu di daerah sekitar Gresik, namanya yaitu Sultan Abdul Fakih. Kemudian punya turun perempuan di Tasikmalaya, yaitu ibunda Syekh Abdul Muhyi Pemijahan. Kalau bapaknya Syekh Abdul Muhyi nanti lurusnya ke sana adalah ke Prabu Siliwangi. Tapi kalau ibunya ke Ainul Yakin. Alhamdulillah. Itulah Islam yang ada di kita ini. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup doanya cukup dengan Al-Fatihah saja ya, sebab sudah ada doa marhabanan. Udah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.